Minggu lalu materinya tentang apa? Emulsi oral dan emulsi parenteral, Pak. Oke, emulsi ya. Eh, Emulsi itu adalah sistem dispersi dua fase cair ya, yang tidak tercampurkan, betul ya. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa jawab? Apa bentuk ketidakstabilan dari sebuah emulsi? Ada yang bisa jawab? Apa bentuk ketidakstabilan emulsi? Yang Karena kalau kita buat, ini ya silakan. fluktuasi Siapa itu tadi? bukan Sabar, satu-satu. Siapa? Namanya dulu. Arliana, Pak. Apa? Erliana? Creaming, koalescensi, sama itu Pak, fluktuasi, sama inversi fase juga bisa. Oke, ada 4 ya kurang lebih ya. Creaming, apa itu Nah, creaming? itu terjadi pemisahan fase menjadi dua gitu Pak, tapi masih Hmm, reversible. oh kan? Lost connection tadi. Oke, udah connect lagi ya? Sorry. Udah Pak. Jadi kalau kalau creaming itu nggak sampai pecah. Kalau pecah itu udah terbagi dua. Kalau creaming itu apa? Lebih ke apa? Agregasi globul Pak. Flokulasi itu. Creaming itu udah berkumpul di atas. Ya kalau dia fase air dalam minyak dalam air ya, berarti minyak kan di atas ya. Dia udah berkumpul. Sudah berkumpul, tapi dia bukan flokulasi. Kalau flokulasi itu dia nggak harus di atas. Gitu ya. Oke, terus selanjutnya apa tadi selain creaming? Halo? Koalesensi Pak. Ya, koalesensi itu gimana? Yaitu, oh ya udah Siapa namanya Herlina tadi? aja Pak. Fitri ya? Oh saya Pak. Dia tuh Ya, hilangnya silakan. lapisan film Pak. Jadi dia tuh kayak nggak bakal bisa bersatu lagi gitu Pak. Dia irreversible. Flokulasi reversible. Gini ya, flokulasi dan coalescence itu mirip soalnya. Apa bedanya flokulasi dan coalescence? Pak, kalau koalesensi itu partikel-partikelnya itu kayak ngebentuk partikel yang lebih gede gitu, Pak. Globul, kita nggak bicara suspensi, sehingga kita globul ya. Iya, Kalau globulnya Bang. partikel suspensi. Oke, globulnya bagaimana? Globulnya itu membentuk apa? Kayak lapisan film yang sehingga globulnya itu membentuk globul yang lebih besar gitu, Pak. Coalescence itu bergabung ya, dua globul atau lebih bergabung menjadi yang bentuk yang lebih besar. Coalescence. Kalau flokulasi mereka bergabung saja, tapi masih terlihat bentuk-bentuknya gitu, masih terlihat berbeda gitu antara satu dengan yang lainnya. Jadi nggak menjadi satu globul yang besar gitu ya. Terakhir inversi fase mungkin ya. Inversi fase siapa yang mau menjelaskan? Ada? Perubahan viskositas, Pak. Contoh. Gimana? Perubahan viskositas. Ubah gimana viskositasnya? Inversi ya, jadi dari namanya saja lah ya. Inversi berarti apa? Perubahan tipe emulsi ya Pak. Iya, terbalik ya, membalik gitu kan, terjadi inversi ya. Artinya emulsi yang awalnya minyak dalam air, fase luarnya air, berubah menjadi air dalam minyak. Gitu ya. Jadi itu inversi fase ya. Tadi udah tiganya udah dijelaskan tadi ya, tentang creaming, kemudian breaking ya, pecah ya, breaking, kemudian coalescence maupun flokulasi. Jadi itu adalah bentuk ketidakstabilan emulsi. Oke ya, jadi emulsi itu topik yang sangat menarik sekali ya kalau kita bahas, karena susah membuat emulsi stabil itu. Bukan nggak mungkin, tapi susah. Ya makanya kan pembuatan emulsi gitu ya, kita ada perhitungan HLB butuh segala macam ya. Jadi memang hal yang sangat menarik karena ada dua fase yang tidak tercampurkan, bisa terdispersi secara homogen. Oke, kita masuk ke materi hari ini ya.
Jadi nanti kalau putus-putus ya, sekali lagi tolong di chat saja diingatkan, karena saya khawatirnya akan terjadi masalah itu ya. Saya nggak ngerti kenapa ini, padahal jaringan ITERA tadi saya coba untuk buka situs lain ya, buka YouTube segala macam itu lancar, tetapi ketika buka Google Meet itu tiba-tiba putus sendiri koneksinya dari Google Meet-nya. Jadi saya ada beberapa, sudah masuk dari tadi, keluar lagi, masuk keluar lagi, seterusnya. Oke, mungkin itu saja ya untuk refresh-nya materi minggu lalu. Jadi kita masuk ke formulasi sediaan topikal, semi-solid, steril, dan non-steril. Jadi kalau kita bicara sediaan topikal, ini sudah hampir pasti kita bicara tentang sediaan semi-solid. Jadi mana sediaan yang diaplikasikan pada kulit itu rata-rata sediaannya semi-solid. Nah, semi-solid itu apa ya? Semi-solid dosage form itu merupakan produk ya dengan konsistensi setengah padat, ya, sesuai namanya ya, semi-solid, ya setengah padat, dan digunakan pada kulit atau membran mukosa untuk terapeutik, melindungi kulit atau sebagai kosmetik. Jadi kalau kita bicara sediaan semi-solid, itu bisa sebagai obat, kemudian sebagai pelindung kulit, atau sebagai kosmetik ya, atau mempercantik, atau memperindah gitu ya, atau memperbaiki dari kulit itu sendiri. Nah kalau kita lihat sediaan semi-solid ini memang kebanyakan untuk topikal, jarang sekali ya sediaan semi-solid itu untuk sediaan selain topikal. Meskipun semi-solid itu diantaranya termasuk adalah suppositoria. Suppositoria itu ada beberapa buku mengklasifikasikannya sebagai sediaan semi-solid. Ya. Nah, sediaan topikal itu dibagi menjadi dua, walaupun ini sebenarnya nggak kita bahas yang satunya ya. Topikal itu ada yang semi-solid dan ada yang bukan semi-solid. Sekali lagi ya, umumnya itu adalah semi-solid, tetapi tidak semuanya sediaan topikal itu adalah semi-solid. Sebagai contoh ini, sediaan semi-solid misalnya salep, krim, gel, pasta, ya busa, kemudian suppositoria gitu ya. Selanjutnya adalah yang bukan semi-solid adalah plester, powders, ya, atau serbuk, kemudian larutan maupun sediaan aerosol. Nah, kalau kalian yang sering nonton bola itu sering ya melihat aerosol yang diaplikasikan topikal. Ya kalau disemprotkan pemainnya cedera itu kan disemprotkan sediaan aerosol ya, ke bagian kakinya, misalkan itu contohnya. Kemudian sediaan dapat berupa obat, sediaan semi-solid ini bisa berupa obat yang mengandung therapeutic agent ya, atau agen terapeutik, atau non obat ya yang digunakan untuk memiliki efek sebagai protektan, lubrikan maupun emoliens. Protektan misalkan kita untuk terlindung dari sinar matahari ya, seperti sunblock misalkan, kemudian lubrikan maupun emoliens. Emoliens ini digunakan untuk melapisi bagian kulit yang, jadi kulit itu ada bagian minyaknya, lipidnya, dimana ketika dia sudah rusak lipidnya, entah itu akibat sabun atau gerakan mekanis kalian, gosok-gosok, ya, sehingga minyak yang melapisinya menjadi hilang gitu, itu digunakan emulien agar tetap menjaga kulit kita terhindar dari dehidrasi ya. Kalau minyak yang di kulit itu sudah hilang, kalau saya ajarkan di sediaan SPO itu ada brick and mortar, oke. Di mortar itu ada lipid yang menghalangi untuk keluarnya air. Nah, kalau itu hilang, maka otomatis kulit akan terdehidrasi. Nah, biasanya digunakan emoliens di sini untuk menutupi ya bagian lipid yang sudah hilang akibat fenomena-fenomena tadi. Semi-solid ini dibagi dari beberapa kriteria ya, misalnya lokasi penggunaan, ya untuk ditujukan untuk topikal seperti gangguan pada kulit, misalkan ya sediaan topikal itu kalau klasifikasi dari rute pemberiannya itu bisa dari kulit, kemudian mata, hidung, rongga tubuh seperti vaginal maupun rektal, di mana mata, hidung maupun rongga tubuh itu merupakan yang kita targetkan ya dengan sediaan semi-solid kita. Nah, tujuan penggunaannya tadi ya bisa efeknya lokal, ya misalnya hanya untuk efek pada kulit saja, pada bagian luar kulit saja. Ya misalkan kulitnya jamuran gitu ya, atau kulitnya ada infeksi, memang diharapkan efeknya lokal, ya hanya pada daerah tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan sediaan-sediaan yang diaplikasikan melalui topikal itu memiliki efek sistemik juga. Misalkan pada sediaan ya di mana transdermal
Ini udah saya bahas juga di sistem pengantaran obat ya, bagi yang mengambil, itu adalah rute di mana obat bisa masuk ke sirkulasi sistemik hanya melalui kulit, ya tidak perlu menelan dan sebagainya. Jadi bentuknya kebanyakan bentuk patch. Sehingga disebut juga sebagai absorpsi perkutan. Ya. Kemudian sifat ideal sediaan semi solid, pertama adalah sifat fisik ya. Ini sifat fisik yang pertama adalah teksturnya lembut. Jadi kalau kalian buat sediaan semi solid, maka harus dicek apakah sediaan itu memenuhi kriteria ini, karena ini merupakan idealnya ya sediaan semi solid tersebut. Kemudian elegan ya dalam penampilannya, warnanya, aromanya dan sebagainya ya, stabilitasnya gitu ya. Kemudian non dehidrasi. Nah, ini yang nggak kalah penting, jangan sampai dia menyebabkan dehidrasi pada kulit. Jadi ketika diaplikasikan kulit kalian malah dehidrasi. Ya bukannya menghidrasi malah mendehidrasi. Sehingga akan mengganggu nanti ya kulit kalian. Kan hilang koneksinya. Koneksinya hilang dong. Oke, tadi sempat putus ya. Sorry ya. Sekarang masih putus nggak? Kedengeran nggak suara saya? Tidak, Pak. Kedengeran, Pak. Tidak, Pak. Oke, sorry ya. Kedengeran, Pak. Gimana nih? Enggak udah. Heran, kenapa sinyal ITERA saja gitu yang bermasalah, padahal pakai tethering bisa. Oke, sampai mana tadi? Oke, sampai sifat ideal ya. Tadi pertama teksturnya lembut, kemudian elegan dalam penampilan dan non dehidrasi. Ini yang nggak kalah penting kalau kita formulasikan sediaan. Jangan sampai kulit kita itu terambil airnya ya, terabsorpsi gitu misalkan ya, tertarik oleh si basis. Nah ini yang berbahaya. Oke, makanya sebisa mungkin kita membuat dalam bentuk sediaan yang dapat menghidrasi justru. Ya basis-basis yang menghidrasi kulit. Kemudian tidak kasar ya, makanya dicek kan homogenitas. Kalau kalian uji evaluasi ya, kalau buat sediaan semi solid sudah diajarkan ya bagaimana evaluasinya ya, dilihat daya sebarnya, kemudian dilihat homogenitasnya segala macam. Kemudian tidak berminyak dan tidak meninggalkan warna, ini nggak kalah penting ya. Kalau berminyak sih kita nggak bisa menghindari sebenarnya. Kadang-kadang ada basis yang hidrokarbon yang memang dia basisnya minyak. Misalnya sediaan-sediaan salep itu kebanyakan basisnya hidrokarbon. Nah, tetapi paling tidak meninggalkan warna. Ya, jangan meninggalkan warna pada kulit maupun pada pakaian. Ini yang perlu kita pertimbangkan juga. Dan yang terakhir adalah non-higroskopis. Sebisa mungkin non-higroskopis. Apa itu higroskopis? Ada yang bisa jawab? Higroskopis itu apa? Silakan yang mau coba jawab. Higroskopis ini kayaknya pelajaran farmasetik atau farmasi dasar ya. Saya Pak mencoba jawab. Silakan. Saya Yolanda Febriana, 118260103. Higroskopis itu setahu saya kemampuan zat untuk menyerap air dari lingkungannya. Oke. Ya, betul ya. Jadi kapasitas atau kemampuan dari suatu zat untuk mengabsorb ya, menarik air dari udara. Ya, lebih spesifiknya di udara biasanya kita lihat ya kemampuannya untuk menarik air di udara. Biasanya ada ujinya juga ya untuk melihat apakah zat kita itu higroskopis atau tidak. Biasanya dipapar pada udara dengan kelembapan berapa persen sampai berapa persen. Jika dia kandungan lembabnya sekian persen, maka disebut higroskopis dan seterusnya. Itu ada caranya yang menentukan. Nah, sebisa mungkin itu jangan sampai zat kita itu atau sediaan kita itu bersifat higroskopis. Mengapa? Karena nanti dia akan melarutkan. Ya, jadi akan ada cairan di situ. Ya, kenapa? Karena ada yang terlarut akibat penarikan air tadi dari udara. Dan ini menyebabkan ketidakstabilan, di mana adanya air ya, adanya air itu akan mempercepat proses degradasi obat kan. Banyak obat yang bermasalah jika ada air di sekitarnya. Itu dari sifatnya ya. Kemudian dari sifat fisiologisnya, yang pertama adalah tidak mengiritasi. Sehingga kalau kita membuat sediaan, apalagi nanti kalian mau produksi sediaan, harus ada uji iritasinya. Ya, untuk membuktikan bahwa produk kalian tidak mengiritasi
kulit atau membran mukosa. Meskipun dengan mengiritasi ya, seperti saya bilang di SPU juga, itu dengan mengiritasi itu ada efek positifnya. Apa efek positifnya? Membran permukaan dari kulit maupun mukosa itu akan lebih renggang. Sehingga kalau kita mau menghantarkan obat ke dalam sirkulasi sistemik, ya itu bagus gitu ya. Tetapi ya ada terasa tidak nyaman ya kalau untuk sediaan kosmetik khususnya. Jangan sampai mengiritasi. Kemudian dapat bercampur dengan sekresi kulit, maksudnya pada keringat. Ya kalau kita punya sediaan gitu ya, yang berminyak, kemudian kita berkeringat gitu, maka itu rasanya tidak nyaman sekali ya, greasy ya, berminyak seperti itu tidak nyaman. Memang akibatnya kalau dia mudah tercampurkan dengan keringat, sediaan kita lebih mudah terhilangkan oleh adanya keringat. Tetapi di sisi lain, dia lebih nyaman digunakan ketimbang kita menggunakan basis yang menyebabkan kulit kita sulit ya, atau tubuh kita itu ketika mensekresikan keringat itu tidak bercampur, itu rasanya lebih tidak enak. Kemudian memiliki sensitivitas ya, sensitivitas yang rendah ya, jangan sampai dia biasanya itu menyebabkan stinging ya. Kalau ada zat-zat tertentu menyebabkan stinging itu seperti rasa perih-perih gitu ya, tidak iritasi, cuman perih saja. Itu sebisa mungkin sensitivitas terhadap kulitnya itu rendah. Kemudian sifat aplikasinya ya, yang pertama adalah mudah digunakan dengan pelepasan obat yang efisien. Biasanya maksudnya mudah digunakan itu daya sebarnya bagus. Kita lebih suka menggunakan sediaan semisolid yang daya sebarnya itu lebih bagus atau lebih mudah disebarkan. Tetapi dengan pelepasan obat yang efektif juga atau efisien. Mengapa? Karena biasanya kalau dia daya sebarnya bagus, biasanya itu sediaan itu biasanya pembawanya air yang daya sebarnya bagus. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi pelepasan obatnya jadi kurang bagus biasanya ya, khususnya untuk obat-obat yang hidrofobik. Ada masalah-masalah tersendiri lah. Jadi idealnya itu daya sebar bagus, kemudian pelepasan obatnya juga efisien. Dan yang terakhir adalah mudah dibersihkan, ya, mudah dicuci. Meskipun mudah dicuci, mudah dibersihkan ini adalah salah satu efek yang kurang menarik ya, apalagi khususnya untuk sediaan-sediaan semi-solid, misalkan sediaan sun filter ya. Nah, kalau kita berkeringat kan ya, kalau sun filter kan untuk di luar ruangan berkeringat, kalau dia mudah terbersihkan gitu oleh keringat dan sebagainya, otomatis efeknya kan akan berkurang. Ya, contohnya ini adalah struktur dari kulit, singkat saja mungkin saya perlihatkan ke kalian. Ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis atau bagian subkutan. Nah, yang jadi tujuannya sediaan semi solid tadi ya, bisa lokal, bisa sampai epidermis saja gitu, atau bisa sistemik sampai dermis. Kenapa kalau sampai dermis dia bisa menimbulkan efek sistemik? Karena di dermis ini ada pembuluh darah, ya bisa teruptake dia ke pembuluh darah beda di bagian epidermis, itu tidak terdapat pembuluh darah. Oke, permeabilitas obat melalui kulit, sebentar ya, ini sepertinya cuma sedikit. Saya takutnya ini terlalu detail membahas permeasi obat melalui kulit, karena itu lebih banyak nanti dibahas di biofarmaseutik maupun sediaan penghantaran obat, sistem penghantaran obat. Permeabilitas obat melalui kulit, di mana stratum corneum ini merupakan barrier utama kita kalau kita mau menghantarkan obat. Oke? Barrier utama permeabilitas dari zat yang berada di luar kulit, dan kaitannya sebagai limiting factor atau faktor penentu dalam penetrasi obat melalui kulit. Jadi kalau obat itu bisa melalui stratum corneum, maka hampir dipastikan dia tidak masalah untuk berpermeasi melalui bagian kulit selanjutnya. Nah, ini merupakan limiting step-nya atau penentunya. Kemampuan dari obat untuk berinteraksi dengan konstituen dari lapisan kulit menentukan derajat obat yang dapat berpenetrasi. Jadi kemampuan dia untuk berpartisi pada bagian-bagian tadi, ya kalau kita lihat nih epidermis, ya epidermis ini banyak sekali lapisan-lapisannya ya, ada stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum dan seterusnya ya. Kemampuan obat berpenetrasi ke dalam epidermis, dermis dan lapisan lemak subkutan akan meningkatkan aksi sistemik obat dalam sistem transdermal. Nah, oleh karena itu, jangkauan obat yang dapat berbagai lapisan
itu menentukan sistem penghantarannya. Jadi kalau kita mendesain obat dengan melihat kemampuan atau jangkauan dia melalui kulit ya, penetrasinya bagaimana, maka kita bisa menggambarkan juga sistem penghantarannya, apakah dia efeknya lokal atau dia nanti menimbulkan efek yang sistemik. Permeabilitas obat melalui kulit, ada rute penetrasi. Rute penetrasi untuk melalui kulit itu ada transselular, ada interselular, dan ada transapendagil ya. Ini kalau yang nomor 3 ini dia melalui folikel dari rambut pada kelenjar keringat ya, folikel-folikel pada kelenjar keringat, kemudian pada kelenjar sebum. Nah, dia di sana. Sebum itu antara keratinosit ya atau antara brick ya, mortarnya itu adalah sebum kalau digambarkan sebagai brick and mortar. Jadi di situ cara dia berpenetrasi melalui kulit. Hasil absorpsi obat perkutan dari penetrasi langsung melalui stratum corneum diikuti dengan melewati jaringan epidermis dan masuk ke dalam dermis. Jadi kalau dia bisa melalui stratum corneum, biasanya untuk melewati dermis dan untuk melewati dermis dan di bawahnya dermis itu biasanya lebih mudah. Nah, permeabilitas obat melalui kulit ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sifat fisikokimia obat ya, khususnya ukuran, kelarutan, dan koefisien partisi. Kita tahu bahwa membran biologis tubuh itu kurang lebih sama ya, yaitu lipid bilayer. Ada bagian hidrofil, ada bagian hidrofob. Sehingga kelarutan obat sangat menentukan kemampuan dari absorpsi obat tersebut. Selanjutnya adalah ukuran molekul obat, apalagi obat-obat yang molekulnya itu hidrofil yang diharapkan masuk melalui rute paraselular ya, atau intraselular. Kalau melalui rute interselular, kalau melalui untuk obat-obat hidrofil dengan molekul yang besar, maka ini akan sulit. Ya, jadi sendiri. Sehingga biasanya obat-obat yang hidrofil itu untuk obat-obat yang ukurannya kecil. Ya, kalau ukurannya besar, biasanya dia trans. Ya, tapi dengan syarat dia harus memiliki kelarutan pada air maupun pada lipid yang mumpuni dan memiliki koefisien partisi yang baik, ya, pada air maupun minyak. Kemudian faktor lain adalah lokasi dan kondisi dari kulit. Ya, lokasi kulit ini absorpsi. Kulitnya pada bagian muka misalkan itu akan berbeda absorpsinya dengan pada bagian tangan. Ya, itu akan berbeda karena struktur epidermisnya juga berbeda. Ya, maksudnya berbeda itu dari segi ketebalannya. Ya, ketebalan dari stratum corneumnya dan seterusnya. Kemudian kondisi dari kulit, ya, apakah kondisi kulit itu kulit yang normal ya, terhidrasi atau kulitnya terdehidrasi atau ada gangguan lain. Ya, misalkan kulitnya bagian minyaknya sudah terlarut oleh sabun dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu masalah tersendiri. Formulasi dan konsentrasi obat dalam pembawa ini juga penting. Formulasi di mana adanya eksipien yang dapat meningkatkan penetrasi, ya, ini akan mempengaruhi. Dan konsentrasi obat. Nah, umumnya absorpsi obat melalui kulit itu melalui rute atau menggunakan mekanisme difusi pasif. Jadi kalau konsentrasi obat dalam pembawanya lebih besar, itu akan lebih bagus difusinya. Okay. Selanjutnya adalah kemampuan dari pembawa dalam merubah sifat SC secara temporer. Ini ya permeabilitas enhancer fungsinya ya, untuk merubah sifat dari stratum corneum secara temporer atau secara sementara, bukan selamanya ya. Kalau selamanya ya udah rusak berarti kan. Kalau temporer itu ada berbagai cara. Ini saya singgung sedikit ya tentang bagaimana obat melalui kulit. Nanti kita masuk ke bentuk sediaannya lagi. Oke, zat dengan sifat kelarutan yang baik pada air dan minyak akan mudah berdifusi melalui SC ya tadi ya. Dia berdifusi umumnya. Itu ya sekilas bagaimana obat tersebut dapat terabsorpsi pada kulit ya. Nah, untuk formulasi sediaan semisolid, zat yang digunakan seperti biasa ya, ada zat aktif dan ada eksipien. Nah, zat aktif, kemudian ada basis ya eksipiennya, kemudian ada preservatif, yaitu sebagai pengawet. Kemudian ada humectan, ada parfum untuk menjaga penampilannya ya. Kalau humectan ini apa fungsinya? Ada yang tahu nggak? Humectan. Ada yang tahu humectan itu apa fungsinya? Pembasah, Pak. Sorry, satu orang aja. Siapa namanya? Para, pembasah bukan Pak. Para, pembasah. Boleh lah. Ada yang lain? Kayak untuk moisturizer gitu bisa nggak sih Pak? Iya ya, untuk melembabkan ya, menghidrasi. Misalnya untuk menghidrasi kulit ya humectan itu ya. Makanya kalau kalian lihat
kalau orang buat hand sanitizer itu ada humectant ditambahkan. Apa humectant ya kalau buat hand sanitizer? Gliserol. Ya, glycerin ya, atau glycerol, itu humectant. Kenapa dikasih glycerol? Karena adanya etanol gitu ya. Etanol itu akan menguap. Akan mudah menguap. Oke. Dengan adanya etanol, selain dia menguap sendiri, etanol itu bisa melarutkan lipid-lipid pada kulit kalian. Jadi dari kulitnya terlarutkan, dia menguap. Percaya tes aja, cuci tangan pakai etanol tuh. Terus kalian lihat kulit kalian, pasti agak gimana ya? Ya beda lah. Karena ada lipid dari kulit kalian yang ikut dilarutkan tadi ya. Nah, sehingga dengan adanya humectant untuk membasahi kembali, menghidrasi kembali. Kemudian parfum, tahulah ya fungsi parfum untuk memberikan aroma yang sesuai. Tapi ini yang menarik ya, parfum itu kita nggak bisa sembarangan pilih parfum. Kenapa? Karena ada orang yang alergi terhadap parfum-parfum tertentu, apalagi parfum-parfum yang organik ya, parfum-parfum yang dari alam, bau-bau lavender segala macam. Ada orang-orang yang sensitif terhadap parfum. Ya, bahkan kalau kalian lihat deterjen sekarang ada yang deterjen tanpa parfum. Banyak dikembangkan seperti karena parfum ini bisa memicu terjadinya alerginya. Kemudian emulsifier apa fungsinya? Ada yang tahu fungsi emulsifier? Tahu lah pastinya ya. Apa fungsinya? Rizka, coba Rizka Dityana. Rizka? Masih bersama kita Rizka? Iya, Pak. Coba silakan. Apa itu emulsifier? Fungsinya apa emulsifier? Untuk ini bukan sih, Pak. Untuk apa namanya? Kan dia ada dua gugus gitu, yang hidrofilik sama hidrofobik. Nah, nanti dia yang menyatukan antara fase minyak sama fase air gitu ya, Pak. Oke, ya betul. Jangan ragu-ragu jawabnya. Ya, emulsifier itu fungsinya ya untuk menyatukan ya dua fase yang tidak tercampurkan, untuk mengemulsikan. Itu kan ya. Pengemulsi kan dia, emulsifier itu. Ya, betul ya. Jadi untuk menyatukan memang emulsifier punya dua bagian ya. Ada gugus hidrofil, ada gugus yang hidrofobnya. Kemudian gelling agent, dia untuk membentuk gelnya ya. Ini khususnya sediaan gel. Misalnya kita menggunakan sediaan tambahan gelling agent ya, karbomer atau karbopol, banyak ya, alginat dan sebagainya. Itu adalah gelling agent. Kemudian permeation enhancer. Oke, permeation enhancer fungsinya untuk meningkatkan permesi obat. Ya, untuk meningkatkan kemampuan obat itu berpenetrasi masuk ke dalam kulit. Nah, contoh zat aktif yang digunakan dalam sediaan semi-solid itu biasanya untuk kutil ya, keratolitik itu kutil, seperti zat aktifnya adalah asam salisilat. Ya, sering kalian lihat kan di apotek itu banyak. Kemudian untuk jerawat ya ada sulfur, ada resorsinol. Kemudian antipruritik ya, ada benzocaine, ada mentol. Kemudian emolien ya, lanolin, antiinflamasi, ada kortikosteroid dan antifungal misalnya asam benzoat. Antipruritik itu apa? Ada yang bisa jawab? Antipruritik itu apa? Antipruritik. Untuk menghilangkan rasa gatal ya, Pak? Iya. Untuk mengobati rasa gatal ya, antipruritik itu ya. Kemudian kita masuk ke bentuk yang pertama. Sebenarnya bentuk ini udah menggambarkan semuanya nanti ya, hanya berbeda basisnya saja, yaitu salep ya. Salep atau ointment ya. F4 salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir ya. Soalnya ada salep mata, salep vaginal, anus, dan salep pada hidung. Kemudian karena sifatnya greasy ya atau berminyak sehingga dapat menodai baju. Nah ini yang jadi masalah ya kalau kita sediaannya salep. Secara umum lemah melarutkan kebanyakan obat karena dia terlalu hidrofobi dan umumnya menurunkan kemampuan sistem penghantaran obatnya. Ya, sama salep juga bisa berupa obat atau bukan obat. Jadi bisa juga dia sebagai emolien saja. Nah, biasanya digunakan tadi ya sebagai emolien, kemudian protektif ya, protektif barrier, kemudian sebagai pembawa ya untuk menginkorporasi obat ya. Salep kan seperti itu ya, bahwa misalnya
salep sulfur, ya. Dia menginkorporasi sulfur, walaupun sulfurnya sendiri nggak larut gitu kan, tapi setidaknya ukurannya lebih kecil ya, sudah dikecilkan ukuran si sulfurnya, itu contohnya. Ya, secara umum mengandung API atau zat aktif basis ya. Sebagai contoh yang digunakan selain pada topikal itu ada rectal ointment ya, yang digunakan untuk pada wasir dan seterusnya. Kemudian basis salep nih ya, basis salep itu didasarkan atau dikategorikan berdasarkan komposisinya. Ya, ada basis salep hidrokarbon atau olegenus, kemudian basis absorpsi atau basis penyerap ya. Kemudian ada basis emulsi dan ada basis yang larut air. Ini ada 4 basis. Jadi kalau salep yang kita kenal itu sebenarnya basis ini ya. Dua ini. Kalau ini lebih ke krim sebenarnya. Lebih ke krim dan ini lebih ke gel. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah basis yang hidrokarbon tadi ya, merupakan campuran hidrokarbon cair, semi padat dan padat dari petrolatum. Jadi campuran. Preparat air dan hidrofil dapat digunakan tetapi sulit ya, dan dalam jumlah yang sangat kecil kalau kita mau menambahkan di basis ini. Zat yang larut air tadi, itu sulit kita tambahkan. Pasti jumlahnya sangat sedikit sekali kalau kita buat dalam sediaan salep. Atau kita buat dia terinkorporasi saja, ya tadi ya. Sebagian besar basis salep awalnya hanya bersifat oleaginous ya, atau hidrokarbon. Tetapi saat ini bahan yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, serta asal sintesis digunakan sebagai basis salep again. Jadi sejumlah besar itu basis salep itu awalnya hanya dari hidrokarbon saja. Ya, dari petrolatum, tetapi sekarang udah banyak dikembangkan dari basis-basis lain. Nah, kombinasi dari bahan-bahan ini dapat menghasilkan titik leleh dan viskositas yang beragam. Nah, jadi kalau kita mau mengatur viskositasnya bisa kita tambahkan seperti minyak-minyak dari tumbuhan ya, maupun yang dari sintesis. Jadi kita memperoleh viskositas yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya sifat-sifatnya ya, itu tidak tercampurkan dengan air, sehingga kalau kita menggunakan basis hidrokarbon ini akan sulit dicuci. Dia akan bertahan lebih lama pada kulit. Tidak terabsorpsi pada kulit, dia hanya tertinggal pada bagian kulit saja, pada bagian luar kulit. Ya, hanya pada bagian kulit saja. Kemudian menyerap sedikit air dari formulasi, ya, sehingga dapat melindungi zat yang labil karena air. Ada bagusnya juga. Ya, misalnya pada tetrasiklin dan basitrasin dan eksudat kulit ya, atau air keringat. Kemudian menghambat kehilangan air dari kulit, yang menghambat hilangnya air dari kulit dengan membentuk film yang tahan terhadap air di lapisan ini sebagai emolien tadi ya, sehingga dia bekerja sebagai dressing atau oklusif. Sifatnya itu oklusif. Oklusif itu artinya kulit kita itu bahkan tidak bisa bernafas gitu dengan adanya salep itu di permukaan kulit. Ya, oklusif dia. Kemudian meningkatkan hidrasi. Kenapa? Karena menahan dan mengakumulasi keringat di dalam kulit. Dan mendorong penetrasi obat melalui kulit. Sehingga penetrasi obat akan harapannya lebih baik. Ya, kalau kita basis yang hidrokarbon. Contohnya adalah petrolatum putih, ya, kemudian yellow ointment, ya, dan digunakan sebagai protetan, emolien, kemudian sebagai pembawa pada salep, ya, pembawa pada obat-obat yang padat. Misalnya diinkorporasi tadi maksudnya. Ini kalau kita lihat ya, oklusif itu digambarkan seperti ini. Jadi ada air, misalkan ini adalah keringat kita ya, keringat, kemudian dia mau keluar dari kulit. Ini tertahan, ya, oklusif dia akan balik lagi. Sehingga dia terus menghidrasi harapannya. Kulit, artinya air nggak keluar dari kulit kita. Kemudian kita lanjut ke basis absorpsi. Disebut sebagai basis emulsifiable, artinya di sini bisa mengandung air sehingga dapat dibuat emulsi, WO atau OE. Jadi ini adalah basis emulsifiable, ya, artinya bisa diemulsikan. Tetapi kebanyakan basis absorpsi itu tipe emulsi yang dihasilkan adalah WO. Apa itu WO? Air dalam minyak. Ya, artinya fase luarnya adalah minyak, gitu ya. Dan memiliki kemampuan untuk menyerap air dan larutan air dengan jumlah yang cukup banyak tanpa terjadi perubahan konsistensi. Ya, jadi basis serap atau basis absorpsi itu dapat mengabsorpsi sejumlah air
tetapi umumnya dia berbentuk air dalam minyak tanpa merubah konsistensinya. Ya, jadi dia tetap dengan viskositasnya ya. Viskositasnya tetap walaupun dia mengabsorpsi sejumlah air. Ini adalah sifat-sifatnya kurang oklusif dibandingkan basis hidrokarbon. Artinya kurang menghambat hilangnya air gitu lah ya. Memungkinkan inkorporasi dari cairan-cairan air ya, atau zat-zat larut air tadi ya, karena dia emulsifiable. Kemudian daya sebar yang baik dibandingkan hidrokarbon pasti ya. Kemudian emulien yang baik ya, meskipun tidak sebaik yang hidrokarbon. Sebaik hidrokarbon, tetapi dia juga bisa bersifat sebagai emulien. Kemudian tadi dia karena menyebabkan oklusif, dia dapat menghidrasi stratum corneum. Sama, dia sulit dicuci. Dan umumnya water in oil ya, atau air dalam minyak. Digunakan sebagai protektan, emulien, dan pembawa. Nah, contoh-contohnya adalah lanolin, misalkan ya, kemudian hidrofilik petrolatum. Ini menurut ISP, petrolatum itu adalah isinya terdiri dari kolesterol, kemudian steril alkohol, kemudian ada lilin putih dan petrolatum putih, atau vaselin putih. Ya, ini komposisinya. Nah, lanolin itu merupakan lanolin anhidrat ya, zat berminyak yang terdapat pada bulu domba. Jadi kalau bulu domba itu kalau diambil minyaknya ya itulah lanolin ya. Zat seperti lilin yang dimurnikan dan telah dibersihkan dan dihilangkan bau dan warnanya. Dapat menyerap sekitar 50% dari berat air dan digunakan dalam salep di mana proporsi cairan berair terlalu besar untuk dimasukkan ke basa hidrokarbon. Jadi kalau mau dibuat ke hidrokarbon ternyata airnya itu terlalu banyak ya, yang larut airnya, maka bisa dijadikan opsi dibuat atau digunakan basis absorpsi. Oke, ini adalah metode pembuatan basis hidrofilik petrolatum. Ya, pertama dilelehkan steril alkohol dan lilin putihnya pada water bath. Kita pakai water bath karena memang lebih terkontrol harapannya ketimbang kita langsung di bawah api atau di penangasnya langsung. Lebih terkontrol kalau dengan water bath. Dan ditambahkan kolesterol dengan ya, sampai si kolesterolnya terlarut. Kemudian petrolatum putih itu ditambahkan, kemudian dicampurkan dan didinginkan, ya, sehingga terbentuk padatan ya, sehingga memadat mereka. Karena kalau didinginkan titik lelehnya kan, maka gini ya, kalau dia dipanaskan kan leleh, ketika didinginkan dia kembali ke bentuknya. Ya, dengan sifatnya setelah bercampur. Ya, kalau pembawa ternyata yang titik leleh yang lebih rendah lebih banyak, maka dia viskositasnya akan lebih rendah dari sebelumnya. Ya. Kemudian basis yang ketiga yaitu basis emulsi. Nah, basis emulsi ini biasanya bisa kita katakan sebagai krim ya, walaupun ada sedikit bedanya juga nanti kita lihat ya. Walaupun nggak banyak, bedanya mungkin hanya di konsentrasi air saja kok ya, antara krim dengan salep menggunakan basis ini. Kemudian dia dapat berupa air dalam minyak maupun minyak dalam air. Oke, jadi kalau yang tadi cenderung PO, kalau yang basis absorpsi, kalau basis emulsi, dia bisa oil in water. Contohnya adalah hidrofilik ointment ya, USP, yaitu terdiri dari SLS, sodium lauryl sulfat, propilen glikol ya, steril alkohol, petrolatum putih, air aquades ya, metilparaben dan propilparaben. Ini merupakan salep hidrofilik ya dari USP. Kemudian contoh yang lain adalah krim pendingin ya, merupakan emulsi water in oil ya, minyak dalam air dalam minyak. Dia sebagai emulien, kemudian cleansing, sulit dicuci dengan air, tidak oklusif dan tidak menggunakan gliserin. Oke. Kemudian ada finishing cream, ya emulsi OW. Kalau dia cold cream tadi sebagai emulsi water in oil atau air dalam minyak, yang ini minyak di dalam air dengan kandungan air dan humektan yang besar. Sesuai namanya ya, finishing ya. Maka asam stearat yang berlebih pada formula akan membentuk lapisan film tipis saat air menguap. Jadi ketika digunakan, ini misalkan finishing cream itu nanti air itu akan menguap lama-kelamaan kan. Nah, tetapi ada asam stearat yang tertinggal akan membuat lapisan tipis pada kulit. Oke. Selanjutnya basis emulsi ya, sifat sediaan basis emulsi itu mudah dicuci dengan air,
Ya, dia mudah khususnya untuk yang minyak dalam air, artinya fase luarnya adalah air. Kemudian tidak atau kurang greasy ya, tidak berminyak, maksudnya bisa diencerkan dengan air atau larutan air. Jadi kalau emulsi yang stabil itu fase luarnya jika kita tambahkan, kalau dia emulsi biasa ya, beda halnya dengan mikroemulsi. Kalau mikroemulsi kita tambahkan fase luar lagi maka emulsinya. Tetapi kalau emulsi biasa, ya emulsi biasa itu kalau kita tambahkan fase luarnya atau kita encerkan dengan fase luar itu nggak masalah, ya mestinya masih stabil. Ya, lebih menarik dan diterima untuk sediaan kosmetik. Ya, biasanya kita lebih menerima atau menggunakan sediaan yang lebih mudah tercuci ya, untuk sediaan kosmetik ketimbang yang basis hidrokarbon. Pasien lebih patuh, ya kenapa? Karena pasien ternyata lebih menyukai krim daripada salep. Ya, karena krim tadi lebih mudah disebar, daya sebarnya bagus, tidak berminyak, dan penguapan air yang dapat mendinginkan jaringan yang terinflamasi. Oke, jadi kalau air menguap maupun etanol menguap itu akan menyebabkan perbedaan tekanan uap antara kulit dengan bagian luar sehingga itu menyebabkan kulit terasa dingin. Daripada kalau kalian ukur suhu dari etanol itu ya sama ya suhu ruang ya. Tapi kalau kalian taruh di kulit kalian dan dia menguap karena ada perbedaan tekanan uap tadi karena akibat dia menguap maka akan terasa dingin. Begitu juga dengan sediaan krim. Harapannya dengan air itu yang mudah menguap pada suhu tubuh manusia nanti kan air itu akan menguap ke tanah. Ini akan menimbulkan rasa yang dingin pada kulit. Kemudian penggunaannya sebagai krim pembersih, emollient, dan pembawa untuk obat padat dan cair. Ya, untuk basis yang emulsi. Kemudian kita masuk ke basis larut air. Ya, basis yang larut air. Tidak mengandung komponen hidrokarbon. Jadi dia tidak ada komponen hidrokarbonnya. Sehingga larut dan dapat dicuci dengan air. Karena basis melunak dengan penambahan air, sejumlah besar larutan berair tidak efektif jika dibuat dalam basis ini. Ya, kemudian penggunaannya adalah sebagai pembawa obat, keuntungannya larut air dan mudah dicuci, pasti ya tidak menyebabkan rasa greasy, berminyak, dan staining, seperti nyeri gitu ya. Tidak menyebabkan pewarnaan, Tidak menyebabkan pewarnaan, stinging ya, nyeri itu. Kemudian biasanya digunakan untuk inkorporasi zat-zat tidak menimbulkan pertumbuhan jamur. Nah, walaupun larut air, dia tidak menyebabkan penumbuhan atau pertumbuhan jamur. Kemudian sedikit menghidrolisis dan lebih stabil ketimbang kita hanya menggunakan air saja. Lebih baik menggunakan basis seperti ini, itu ya maksudnya. Dibandingkan larutan, bandingkan dengan pembawa air. Kerugiannya dapat menyebabkan dehidrasi kulit dan menghambat penyerapan perkutan. Nah, ini yang kerugiannya ya. Karena begini ya, kita tahu bahwa air, ya membran itu kan semi permeable terhadap air, permeable terhadap air ya, terhadap molekul air, membran-membrannya. Jadi air itu yang akan berdifusi gitu ya, berdifusi dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah, difusi air. Nah di dalam kulit ini kan ada air, di luar kulit ada basis yang ini, basis larut air, basis yang dapat menyerap air, tetapi kandungan air dalam basis itu sedikit, ya basis ini, tetapi dia bisa menyerap air, siap gitu menyerap air, sehingga menyebabkan terjadinya dehidrasi kulit ini pindah ke basis. Ini jadi permasalahan ya kalau kita menggunakan basis ini. Ya, basis larut air ini kalau kita lihat Macrogolds atau Carbowax. Yang merupakan campuran dari produk dari polikondensasi etilen oksid dan air. Nah, pembeda dari Carbowax itu ditandai dengan angka yang secara kasar mewakili berat molekulnya. Ini PEG, misalnya PEG 200, PEG 400, dan seterusnya. Ini menggambarkan tentang berat molekul rata-ratanya. Yang cair yang mana? PEG 200 apa PEG 6000 yang cair? Yang cair yang mana? Kalau ada PEG 200, ada PEG 6000. Yang cair yang mana? Yang bentuknya cair. Yang titik lelehnya lebih rendah daripada suhu ruang. Kan gitu ya sediaan cair itu. Yang titik lelehnya lebih rendah daripada suhu ruang. Yang mana? Yang 200. Ya, itu yang cair. PEG itu makin kecil, dia makin rendah viskositasnya. PEG 6000 ini udah padatan. PEG 4000 aja udah padatan. Nah, propylene glycol ointment, ya ini merupakan prototipe dari basis ini. Ya, terdiri dari PEG 3350, 400 gram dengan PEG 400, yaitu 600 gram.
Kemudian dicampurkan dengan bantuan suhu dan pengadukan. Jadi untuk mencampurkan karena agak sulit ya, karena agak viskos, itu biasanya dengan bantuan suhu. Ya, suhunya dinaikkan sehingga mereka tegangan permukaannya menurun, gitu kan, sehingga lebih mudah tercampurkan dan dibantu dengan pengadukan. Ini adalah proses polimerisasi dari etilen ya. Propilen glikol PEG ya, berarti ini kan merupakan polimer ya dari si etilen. Ini kalau kita lihat ya, perbedaan dari basis yang hidrokarbon, kemudian basis absorpsi, kemudian basis emulsi, kemudian basis basis yang larut air. Kalau ini water oil emulsion, yang ini oil water emulsion. Komposisinya dia terdiri dari hidrokarbon saja. Ya, sementara basis absorpsi dia terdiri dari basis hidrokarbon ditambah dengan surfaktan water in oil. Ya, surfaktan yang larut minyak. Ya. Kemudian kalau water oil emulsion ini basisnya sama ya, ada basis hidrokarbon, kemudian ada kandungan air di bawah 45%. Ditambah surfaktan water in oil juga dengan HLB yang di bawah 8. Kalau HLB-nya tinggi, makin larut air atau makin larut minyak kalau si surfaktan? Ada yang tahu kalau HLB-nya tinggi, itu larut air atau larut minyak? HLB-nya misalnya 20 atau 18 lah. Larut air apa larut minyak kalau HLB-nya segitu, kisaran segitu? Larut minyak, Pak. Yakin? Larut air, Pak. HLB semakin tinggi, dia akan lebih larut dalam air. Ya, gitu ya. Jadi kalau dia tinggi berarti di larut air. Nah, kalau kita lihat kalau basisnya dia merupakan basis water in oil nih, kita menggunakan HLB di bawah 8. Ya, karena memang HLB-nya surfaktannya bisa larut ke dalam minyak. Gitu ya, harapannya seperti itu. Oke, selanjutnya oil in water. Kalau basisnya oil in water, kita menggunakan basis hidrokarbon juga, tetapi dengan air, dengan kandungan lebih dari 45%. Ya, dengan HLB surfaktan lebih dari 9. Ya, ini perbedaannya. Kemudian kalau water miscible tadi yang tercampurkan dengan air atau basis larut air, itu adalah polyethylene glycol, kan komposisinya. Kemudian kandungan air ya, kandungan airnya ini anhidrat. Yang ini anhidrat. Kemudian yang ini hidrat. Ini hidrat dan ini bisa anhidrat maupun hidrat. Itu saja ya. Kemudian kelarutan dalam air dan kelarutan dalam airnya ini tidak larut, ini tidak larut, tidak larut, tidak larut, dan yang ini larut. Unik ya, ini tetap tidak larut, padahal oil in water basisnya tetap tidak larut dalam air. Kemudian spreadability ya, kemudahan untuk disebarnya, ini sulit-sulit. Nah ini yang paling gampang. Ya, yaitu oil in water. Kemudian tercucikannya, ini silakan kalian baca ya. Yang pasti kalau basis luarnya air, lebih mudah tercuci. Ya. Kemudian stabilitas. Ya, stabilitas kita tahu bahwa beberapa minyak itu memiliki stabilitas yang buruk. Beberapa minyak selain hidrokarbon ya, minyak-minyak lain itu stabilitasnya buruk. Kenapa? Karena minyak itu mudah teroksidasi. Ya, banyak minyak-minyak yang mudah teroksidasi sehingga stabilitasnya pada hidrokarbon itu lebih baik harapannya ya. Kemudian hidrokarbon sama ya karena dia menggunakan hidrokarbon. Tidak stabil ya kalau untuk water in oil, khususnya pada sabun-sabun alkali, sabun-sabun basah dan sifat-sifat colloids ya atau colloid natural. Ini silakan kalian lihat saja ya perbedaan-perbedaannya. Ini contohnya petrolatum putih, petrolatum kuning ya. Kemudian ini ada Aquapor, ini udah merek dagang ya. Hidrofilik petrolatum, anhidrat lanolin tadi ya. Kalau yang basis absorpsi, kemudian basis water in oil. Ini contohnya adalah cold cream ya, tipe cold cream. Kemudian hidroslanolin ya, lanolin yang setelah dihidrasi. Kemudian kalau yang oil in water adalah hidrofilik ointment tadi yang formulanya sudah ada tadi menurut USP. Yang terakhir adalah PEG ointment ya, atau polybase kalau merek. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan mungkin? Saya persilakan.
terkait dengan basis-basis salep tadi ya. Basis-basis salep, kemudian sifat ideal salep ya, pendahuluan tentang salep. Oke, saya lanjutkan ya, basis salep. Basis tidak hanya sebagai pembawa, tetapi sebagai pengontrol tingkat absorpsi atau pelepasan obat ya. Nah, basis tadi akan mempengaruhi bagaimana obat tersebut terlepas. Oke, basis salep harus kompatibel dengan kulit, ya, jangan mengiritasi dan sebagainya ya. Kemudian tidak menyebabkan kulit itu stinging ya, tidak menyebabkan meningkatkan sensitivitas kulit. Kemudian inert sama ya, kompatibel, kemudian dapat mengabsorpsi air atau cairan lain dan segera melepas API aktif yang dibawanya. Ya, sampai salep udah dioles gitu ya. Kemudian zatnya susah terlepas karena zat kita terlarut pada basis. Nah, ini jadi masalah. Karena untuk dia dapat masuk, dia harus terpartisi ke stratum corneum. Kalau dia partisinya jelek ke stratum corneum, dia hanya bagusnya pada basis, maka otomatis zat ini akan menjadi masalah sistem penghantarannya. Basis salep mata harus tidak mengiritasi mata dan dapat disterilkan. Nah, jadi untuk sediaan yang steril, salep itu adalah salep mata. Nah, untuk salep mata, wajib dia tidak mengiritasi. Salep mata kira-kira harus kita hitung nggak tonisitasnya? Bisa jawab nggak? Salep mata kira-kira perlu dihitung nggak? Kalian udah belajar ya tentang tonisitas kan ya? Isotonis. Sudah? Halo? Sudah atau belum? Ada yang bisa jawab? Ini diem-diem aja belum apa ya? Kayaknya udah deh mestinya. Siapa yang bisa jawab? Farah coba. Farah udah belajar belum tentang tonisitas? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sediaan salep mata perlu dihitung nggak tonisitasnya? Ya, Ada yang mau kalau berpendapat? dia nggak efeknya nggak sistemik, enggak sih, Pak? Kalau dia Kalau nggak sistemik nggak usah gitu. Perlu, Pak. Perlu. Kenapa perlu? Karena syaratnya itu harus isotonis. Iya, sediaan tetes mata harus isotonis kalau tetes mata. Maksud saya kalau sediaan salep mata harus nggak isotonis? Tetes mata, injeksi harus ya isotonis ya. Kalau salep mata harus nggak isotonis? Jawabannya enggak. Karena nggak bisa diukur ya isotonisitas kalau sediaannya tidak cair. Ya, biasanya sediaan cair yang seperti itu. Kalau sediaannya padat, enggak. Semi padat, semi solid. Jadi biasanya hanya diatur pH-nya saja ya. pH-nya menyerupai pH pada mata, 7,4, kemudian dia dapat meleleh pada suhu tubuh, ya seperti itu. Karena kita nggak bingung juga nge-adjust-nya pakai NaCl, gitu. Tambahkan NaCl, digerus, gitu ya. Dan kita juga nggak tahu gitu kan kemampuan dari basis kita ini, apakah dia berapa tekanannya gitu pada konsentrasi berapa, karena beda ya, beda sekali lagi beda. Ya, biasanya tidak dihitung, nggak ada perhitungan tonisitas untuk sediaan salep mata. Tapi kalau tetes mata iya, mata injeksi. Kalau sediaan tetes mata, kita tuh lebih prefer ya hipertonis apa hipotonis kalau memang nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau pilihannya hanya hipotonis atau hipertonis, tidak ada pilihan isotonis, itu lebih baik kita pilih yang mana? Hiper apa hipo? Hipertonis, Pak. Apa? Hiper, Apa Pak. Rizka? Hiper, Pak. Hiper, kenapa? Hipertonis. Kenapa? Karena ada lakrima, Pak. Lakrimal itu kan itu yang di dekat mata yang menuju ke hidung, lacrimal gland, nasolacrimal. Maksudnya gimana? Ada lacrimal. Gini ya, kalau sederhananya itu seperti ini saja. Lebih baik hipertonis, Pak. Kenapa? Kalau hipertonis itu mengkerut selnya. Kalau udah diencerkan oleh air mata, normal lagi, gitu kan.
Tapi kalau hipotonis bukan mengkerut, pecah. Kalau ada air mata ya nggak bisa nutup kebocorannya gitu kan. Jadi beda, kalau mengkerut dengan adanya air lagi dia dapat mengalami hidrasi lagi ya, sehingga normal lagi selnya. Gitu. Jadi yang bahaya itu kalau hipotonis ini bisa menyebabkan pecah selnya ya, sel-sel pada mata misalkan. Kemudian pendekatan pemilihan basis salep. Jadi beberapa pendekatan bisa kita lakukan untuk pemilihan salep. Yang pertama adalah kecepatan pelepasan obat yang diinginkan. Bagaimana yang kita inginkan? Zatnya cepat dilepas atau terlepas dalam waktu yang panjang, efeknya panjang. Maka itu akan menjadi dasar kita. Dimana kalau kita menggunakan yang hidrofobik, ya yang hidrokarbon, ini pelepasan obatnya lambat. Ya lebih lambat, karena viskositasnya tadi salah satunya. Ya, difusinya akan lebih lambat kan kalau viskositas besar. Ya, jadi itu mempengaruhi juga basisnya. Dan yang pertimbangkan juga zat aktif kita. Zat aktif kita larut dalam minyak misalkan. Larut minyak, kita berikan basis yang sangat hidrofob. Ya udah dia terikat kuat kan, sehingga proses partisnya akan semakin lambat. Misalkan seperti itu. Kemudian kecepatan dan tingkatan absorpsi obat topikal atau perkutan. Yang tadi kaitannya dengan kecepatan pelepasan obat. Kalau tingkatan, sampai batas mana dia muter absorpsi. Itu juga menentukan basis yang kita gunakan. Ya, apakah basis kita mau menggunakan hidrofob atau yang basis emulsi atau basis yang PEG. Kemudian stabilitas sifat oklusif yang diinginkan dari kulit. Ini juga harus kita pertimbangkan. Kalau mau eksklusif ya pilih yang hidrokarbon. Dia mau oklusif ya, sehingga menyebabkan hidrasi. Nah, ini juga dapat meningkatkan penetrasi obat. Sifat oklusif ini. Kemudian stabilitas obat dalam basis. Nah, ini nggak kalah penting. Kita harus mempertimbangkan stabilitasnya. Nah, kalau memang zat kita tidak tahan dengan adanya air, mudah mengalami hidrasi, ya maka kita pilih kandungan airnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Ya. Kemudian mudah dicuci ya kalau sudah diaplikasikan. Kita lihat perlu nggak ini estetikanya. Karena kalau nggak peduli ya. Kalau sudah bicara obat ya udah, yang penting bisa sembuh gitu kan. Tapi kalau bicara tentang kosmetik, orang peduli dengan rasa ketika menggunakannya. Mau dipakai seharian dan sebagainya. Dicuci misalnya ada yang berjemur gitu ya, misalnya berjemur kena keringat sehingga menyebabkan rasa yang tidak nyaman ya. Kalau dia tidak tercampurkan dengan keringat tadi. Kemudian karakteristik permukaan pada aplikasi sediaan ya, karakteristik dari target kita. Misalnya salep digunakan untuk kulit yang bersisik. Ya, kulit bersisik itu biasanya karena hidrasinya kurang. Airnya sudah banyak yang menguap dan stratum korneumnya sudah pada rusak. Nah, biasanya digunakan salep yang basisnya hidrokarbon. Ya, sehingga menyebabkan dehidrasi. Rehidrasi. Sorry ya, menyebabkan rehidrasi atau hidrasi pada kulit. Sehingga kulitnya nanti harapannya tidak bersisik lagi, kita menggunakan basis itu. Selanjutnya, krim biasanya digunakan pada permukaan yang luka atau bernanah. Jadi, kalau dia sebagai anti infeksi misalkan ya atau anti inflamasi, biasanya kita pilih basis yang basis emulsi ya, yang bentuknya krim. Mengapa? Karena bayangkan kalau kalian berdarah ya, kemudian ada basis salep yang mengoklusifkannya, sudah nggak bisa bernafas dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan masalah-masalah. Hingga harus dijadikan dasar pemilihan basis dengan tempat atau target aksi kita. Ya, untuk sebagai apa? Sebagai salep atau sebagai krim luka gitu ya, sebagai sediaan topikal untuk luka. Maka pilihlah basis yang emulsi. Biasanya seperti itu. Lotion dioleskan ke area yang intertriginous atau di mana gesekan dapat terjadi di antara paha atau di bawah. Nah, kalau kita pilih lotion, kalau memang target kita itu adalah bagian-bagian tubuh yang sering mengalami gesekan. Ya, ini biasanya dipilih dalam bentuk lotion. Nah, eksipien pada salep ada preservatif antimikroba ya, atau pengawet antimikroba. Beberapa basis meskipun tahan terhadap mikroba, ya basis-basis itu biasanya hidrokarbon khususnya itu tahan terhadap mikroba. Namun karena adanya air tadi yang sedikit atau yang tinggi juga itu membutuhkan preservatif. Ya. Jadi tempatnya mikroba ini air ya. Jadi kalau udah kandungan air tinggi apalagi ya, maka harus pakai preservatif. Itu udah hal yang wajib sepertinya ya.
Misal kalian mendesain formulasi ada air, maka jangan lupa pakai preservatif. Kecuali sediaan itu kalian buat steril dan digunakan untuk 1 kali pakai. Ya, sediaan injeksi. Ya, biasanya menggunakan water for injeksi yang tidak mengandung antimikroba misalnya. Kan ada BWFI. Ada BWFI, ada apa kalau jenis-jenis air untuk injeksi? Ada yang masih ingat? Ada BWFI. BSWFI, sorry. BSWFI. Ada SWFI. Nah, itu kan kaitannya dengan ini ya. Kalau dia menggunakan air, tetapi dia dibuat dalam kondisi steril, dan digunakan hanya untuk 1 kali pakai, itu kita nggak apa-apa, nggak menggunakan preservatif, antimikroba. Tetapi jika dia mengandung air dan dibuat dengan tidak steril, ya, dan penggunaannya lebih dari 1 kali, sekali buka dipakai berapa kali gitu, maka wajib ada antimikroba. Ini syarat, ya, jangan sampai kalian ngedesain sediaan, bagus nih zat aktifnya ini, basisnya ini, kasih parfum segala macam gitu ya, kemudian kasih pewarna, memilihnya, kemudian evaluasinya juga udah sangat lengkap, tapi lupa diberikan sebagai pengawet ya, atau lupa ditambahkan pengawet. Nah, karena fatal buat sediaan dengan kandungan air tanpa pengawet. Umumnya pengawet yang digunakan adalah metil hidroksibenzoat, propil hidroksibenzoat, klorokresol, asam benzoat, dan seterusnya. Ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan pengawet-pengawet itu. Cara memilih pengawet ini juga bervariasi ya. Kita lihat dulu kira-kira mana yang paling efektif dengan basis ini. Ya, sehingga preservatif itu atau pengawet itu harus larut. Jangan sampai basis sama preservatif itu nggak larut. Preservatif kita nggak larut minyak, terus kita buat ke dalam bentuk sediaan yang basisnya hidrokarbon. Airnya nggak larut, ya nggak berefek. Itu pun sebaliknya. Ya, sehingga harus dipertimbangkan juga cara pemilihan preservatif yang sesuai. Kemudian yang digunakan adalah antioksidan. Yang penting, ya digunakan antioksidan khususnya untuk basis-basis dengan minyak yang mudah teroksidasi. Ya, basis-basis minyak yang mudah teroksidasi biasanya menggunakan antioksidan. Bisa BH ya maupun BHT. Kemudian humectant, tadi ada propylene glycol, glycerol atau sorbitol. Parfum, ya bisa lavender oil, rose oil, lemon oil, almond oil. Ingat, sekali lagi dipertimbangkan kemungkinan terjadinya alergi. Ya, khususnya yang ini, lavender oil nih. Banyak menyebabkan alergi bagi orang yang sensitif terhadap senyawa-senyawa atau minyak-minyak esensial dari alam. Nah, peraturan pembuatan salep, ini ada beberapa ini menurut F. Van ya. Zat yang dapat larut dicampur dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya, ya dilarutkan ke dalam lemak jika dengan pemanasan. Peraturan salep kedua, bahan-bahan yang larut dalam air jika tidak ada peraturan lain dilarutkan ke dalam air. Asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai. Ya, dikurangi dari basis salep. Ya. Peraturan salep ketiga, jadi maksudnya peraturan kedua ini kalau kita larut air ya larutin ke air dulu, baru ditambahkan ke basis salep. Asal basis salepnya dapat ya diserap seluruhnya. Sehingga nanti kita tinggal mengurangi jumlah basis total. Peraturan salep ketiga, bahan yang suka larut atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu. Diserbukan terlebih dahulu ini metode apa? Ini adalah metode triturasi, ya, metode pengecilan ukuran partikel. Peraturan keempat, salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya harus digerus sampai dingin. Ya, cair, digerus, diaduk sampai dingin. Jangan sudah digerus, dibiarkan gitu, mendingin sendiri. Enggak, ya, harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur, penimbangannya harus dilebihkan 10-20%. Untuk mencegah kekurangan bobot, karena kalau dipanaskan ada yang menguap kan. Ya. Nah, metode pembuatannya ini mirip dengan krim. Ya, kalau kalian sudah belajar tentang metode pembuatan krim, yaitu ada triturasi. Triturasi ketika basis terdiri dari lemak lunak dan minyak yang obatnya tidak larut. Ya.
hilangin saja. Minyak dan obat tidak larut pada basis. Tapi harus ingat di sini, basisnya lemak atau minyak yang lunak. Jadi kalau lilin bisa pakai metode ini. Tidak bisa. Kalau bentuknya lilin harus dilelehkan. Ya, triturasi jika basisnya adalah lemak lunak ya dan minyak. Dan obatnya tidak larut pada basis tersebut sehingga perlu direduksi ukuran partikel agar homogen. Jadi sebenarnya triturasi ini adalah pengecilan ukuran partikel lah. Ya, caranya gerus API sampai benar-benar halus baru tambahkan basis. Cara yang pertama, kemudian ada yang namanya cara kedua, levigasi atau wet grinding. Ini sama aja sebenarnya triturasi juga. Caranya adalah menambahkan API atau zat aktif kita dengan levigating agent. Ya, levigating agent itu misalnya mineral oil jika fase luarnya adalah minyak, atau gliserin jika fase luarnya adalah air. Kita tambahkan itu dulu, kemudian digerus agar terbentuk dispersi yang halus. Jadi penggerusannya dibantu dengan adanya levigating agent. Sama digerus juga, tapi belum ditambah basis. Kalau yang tadi digerus saja sendiri, digerus dengan levigating agent. Ya, sehingga nanti terbentuk basis yang seperti apa ya, cair tapi dia lebih halus ya, karena ada levigating agent itu. Jadi ada dua ya triturasi itu. Ada yang biasa, langsung saja dihancurkan, ada levigasi. Levigasi itu prinsipnya sama, pengecilan ukuran partikel dari zat yang tidak larut. Karena levigasi atau triturasi itu untuk zat yang tidak larut. Kemudian metode yang kedua adalah metode pelelehan. Ya, cuma dua ya, triturasi dan fusion atau pelelehan. Metode pelelehan digunakan pada basis salep yang memiliki titik leleh tinggi. Ya, kalau dia lilin, masa iya kita gerus lilinnya? Susah ya, maka harus dilelehkan. Apalagi basisnya misalnya steril alkohol, asam stearat, kan mau tidak mau harus dilelehkan. Dan beragam, sehingga sulit dicampurkan langsung seperti white beeswax ya, atau lilin putih ya, kemudian asam stearat dan steril alkohol. Basis dengan titik leleh tertinggi dilelehkan terlebih dahulu. Jadi pertama kita cari tahu titik leleh tertinggi dari basis itu yang mana. Kemudian kita lelehkan. Baru ditambahkan dengan basis yang lain sambil diaduk. Jadi nggak perlu dipanasin lagi. Karena memang masih tinggi suhunya. Ya, ditambahkan, kemudian diaduk dan suhu diturunkan untuk menghindari overheating. Ya, repot ya kalau overheating jadi tengik, nanti rusak si minyaknya. Dari zat yang titik lelehnya rendah. Ya, digerus, kemudian diturunkan. Kemudian cara lain, ini yang lebih baik, menurut saya, maksudnya lebih mudah dan lebih bagus lah hasilnya, yaitu semua basis dicampurkan lalu dilelehkan dengan menaikkan suhu secara perlahan. Jadi pelan-pelan suhunya naik. Kalau yang tadi langsung kita membuat yang paling tinggi gitu ya, untuk melelehkan yang paling tinggi, baru kita tambahkan zat lain sambil diturunkan suhunya. Kalau yang ini kita campur semua, baru kita lelehkan bersama dengan kenaikan suhu perlahan-lahan. Metode ini suhu akhirnya ya, suhu pembuatan biasanya nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena basis yang pertama kali meleleh itu dapat melarutkan basis yang titik lelehnya lebih tinggi atau belum meleleh. Jadi harapannya seperti itu nanti. Sehingga pada akhirnya itu tidak sampai suhunya terlalu tinggi. Pembuatan salep dengan basis emulsi sering menggunakan teknik pelelehan dan emulsifikasi. Ya, kalau kita menggunakan salep basis emulsi, nah biasanya salep itu ya, atau si emulsi ya, emulsi dari krim itu dipanaskan sampai suhu 70 sampai 75 derajat. Ya. Gitu ya. Jadi kenapa kita harus membuat emulsi selain untuk melelehkan? Kenapa kita mencampurkannya juga pada suhu segitu? Kira-kira kenapa? Emulsi ya. Emulsi itu dicampurkan pada suhu 70 derajat. Ada yang tahu kenapa? 60-70 derajat mereka itu dicampurkan. Ini sama ya, dipanaskan, yang fase minyaknya dilelehkan, kemudian fase airnya juga dipanaskan dengan sampai temperatur yang sama. Ada yang tahu nggak kenapa kalau kita buat emulsi atau buat krim seperti ini ya, salep basis emulsi ini, kita panaskan airnya juga kita panaskan. Kenapa nggak yang satunya biarin aja suhu ruang gitu yang ini. Kemudian yang ininya 70 sampai 75. Kenapa ini harus disamakan temperaturnya? Ada yang bisa mengimajinasikannya nggak? Atau kaitannya dengan emulsi deh. Emulsi dibuat pada suhu 60 sampai 70 derajat juga kan, walaupun mereka sama-sama, walaupun yang sama kasusnya seperti ini ya, walaupun yang satunya sudah larut kan air ya.
Kenapa airnya dipanaskan juga? Ada yang tahu kenapa? Kenapa sama-sama dipanaskan dengan suhu yang sama? Kenapa nggak satunya rendah, satu tinggi, kemudian campurkan saja? Jadi nanti praktikum begitu ya kalau seandainya. Ya silakan. Menurut saya karena biar Ya, lebih mudah tercampur aja, Pak. Agar lebih mudah homogen ya, Pak. Agar lebih mudah homogen. Ya, apa yang menyebabkan dia lebih mudah homogen? Apa yang satu airnya dinaikkan suhunya? Mungkin karena kalau misalnya ada perbedaan suhu itu Pak, nanti bakal terjadi perpindahan kalor Pak. Perpindahan kalor? Terus apa akibatnya kalau perpindahan kalor? Kalau misalnya perpindahan kalornya itu wadahnya ini misalnya dia dingin, nanti kan itu kan ada basis minyak Pak. Basis minyak kan dipanasin biar leleh. Kalau misalnya dia dingin nanti cepat membeku dia Pak. Cepat membeku. Iya. Oke. Ya. Jadi jawaban kedua teman ini arahnya sudah benar ya. Jadi begini ya, kenapa kita panaskan semua gitu ya? Karena nanti kalau dia kontak ya, yang satu suhu ruang, yang satunya suhunya 70 sampai 75 ya, maka otomatis akan terjadi penurunan drastis ya dari temperatur basis kita. Yang awalnya dia meleleh, kondisi meleleh, baru di kontak dengan bagian yang sedikit tadi, misalnya kita masukkan ke dalam minyak dalam air, berarti airnya kan yang di bawah gitu ya istilahnya ya, atau terbalik gitu, air dalam minyak, berarti kan minyaknya yang air yang masuk ke dalam minyak gitu ya, air yang kita tuang ke dalam minyak. Nah, ketika dia baru beberapa jumlahnya masih sedikit yang tercampur, maka daerah yang kontak tadi otomatis titik lelehnya akan turun. Sorry, bukan titik leleh, suhunya akan turun, sehingga yang awalnya tadi meleleh belum homogen sudah memadat lagi. Gitu ya. Jadi ketika dicampurkan, misalkan nanti praktikum misalkan ya ada waktunya untuk praktikum gitu. Oh, udah campurin aja lah, biar cepat gitu. Ngapain dipanasin dulu yang airnya? Ya itu nggak homogen. Sementara harapannya pencampuran tadi dengan suhu yang sama itu masih ada waktu kita untuk menggerusnya atau mengaduknya atau mencampurkannya secara homogen. Kita punya waktu untuk menghomogenkannya. Gitu ya. Selain itu, air pada suhu yang lebih tinggi tegangan permukaannya akan lebih rendah sehingga lebih mudah tercampurkan dan lebih mudah terdispersi oleh fase minyak. Ya, jadi arahnya sudah benar keduanya tadi. Oke, kemudian salep mata, saya singgung sedikit ya, merupakan salep steril yang digunakan pada mata ya. Salep mata ya pada mata ya, tapi dia steril gitu. Ini harus kita ingat ya, harus steril. Dibuat pada kondisi yang aseptis. Nah, salep mata itu harus dibuat pada kondisi seaseptis mungkin pada industri ya. Dikemas dalam wadah yang harus dapat menjaga kesterilannya sampai digunakan oleh pasien. Basisnya tidak boleh mengiritasi mata seperti biasa ya. Meleleh pada kisaran suhu tubuh. Nah, ini yang gak kalah penting, harus meleleh pada kisaran suhu tubuh. Ya jangan nggak meleleh gitu ya. Udah sampai di mata dioleskan gitu ya. Masukkan ke mata nggak meleleh gitu, ninggalin bekas kan, mengganggu penglihatan. Nah, cara absorpsinya bisa melalui sekresi lakrimal ya, maupun melalui rute korneal. Metode pembuatan salepnya, kalau salep steril, basis disterilkan terlebih dahulu ya dengan cara dilelehkan lalu disaring dengan penyaring bakteri. Ya ini caranya bisa seperti ini atau bisa kita panaskan saja basisnya asal basisnya tahan terhadap pemanasan. Basisnya nggak tahan pemanasan ya kita lelehkan saja. Karena kalau metode sterilisasi yang sesuai itu kan ya, sterilisasi yang 121 selama 15 menit atau 115 selama 30 menit. Jadi cukup lama kan. Takutkan zat kita, si basisnya ini rusak. Kemudian campurkan lelehan basis dan API lalu dimilling atau digerus gitu ya. Pembuatan dan pencampuran dilakukan secara aseptis pada ruang steril atau LAV ya, laminar airflow. Jadi harus dibuat pada daerah yang sangat steril. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, ini juga bisa dilakukan seperti ini. Basis salep itu disterilkan. Ya, disterilkan juga bisa langsung. Atau kalau nggak bisa disterilkan langsung, kita lelehkan saja, kemudian kita saring bakteri dengan penyaring bakteri. Itu juga bisa. Oke, itu kurang lebih cara membuatnya. Syaratan salep, ya, kandungan mikrobiologi, kecuali salep mata boleh ada mikroba maksudnya. Kecuali salep mata boleh ada mikroba, tetapi tidak boleh ada Staphylococcus aureus maupun
aeruginosa, sorry. Ya, aeruginosa. Ya, untuk produk kulit. Boleh ada yang lain gitu ya, tapi jangan ada dua ini gitu. Tapi jumlahnya juga ya terbatas ya. Untuk sediaan uretral, rektal dan vaginal tidak terdapat jamur ya, tidak boleh ada jamur atau fungi di sediaan kita. Ya, berbahaya ya kalau ada jamur masuk ke bagian-bagian itu tadi. Kemudian untuk kemasan, penyimpanan dan labeling, untuk packagingnya biasanya menggunakan toples, jars ya, atau pot salep lah ya, menggunakan pot atau tube ya. Untuk salep itu namanya seperti itu. Labeling itu harus dijelaskan basis yang digunakan ya, basisnya apakah basis larut air atau basis yang tidak larut air. Kemudian penyimpanannya dan standar tambahan seperti viskositas maupun pelepasan in vitro pada obat-obat tertentu. Evaluasi IPC-nya atau in process control-nya biasanya organoleptisnya dicek. Ya, bagaimana organoleptisnya ketika kita membuat di industri. Kemudian penetapan pH, ya, pengukuran pH, ini biasanya langsung saja ya. Jadi ada beberapa metode pengukuran pH, ada yang mengencerkan terlebih dahulu sediaan semi solid, ada yang langsung. Tapi yang benar itu yang langsung, ya. Jadi langsung masukkan saja sih pH meternya ya. Bagian elektrodanya itu masukkan saja ke dalam sediaan semi solid itu, atau sediaan salepnya. Kemudian uji homogenitas, ya dilihat homogenitasnya, apakah ada partikel yang kasar atau tidak. Kemudian konsistensi atau viskositas dan distribusi ukuran partikelnya. Itu evaluasi IPC ya ketika dia dibuat. Kemudian evaluasi akhir ketika selesai dibuat ada evaluasi fisik, organoleptis, isi minimum ya, berapa jumlah yang di kemasan, berapa yang di dalam kemasannya. Kemudian ada uji kebocoran wadah, uji homogenitas, dan pelepasan zat aktif dari sediaan atau drug release-nya. Kemudian ada evaluasi kimia, identifikasi zat aktif kita, dan penetapan kadarnya. Apakah sudah sesuai dengan yang di kemasan atau tidak ya. Syaratnya berapa? Sekitar 90 sampai 110 ya, atau 95 sampai 105 bahkan di. Kemudian evaluasi biologi, diuji sterilitasnya ya untuk sediaan-sediaan salep mata khususnya. Kemudian uji efektivitas antimikroba, kalau sediaan antibiotik kita cek apakah menurun efektivitas antimikrobanya ketika dalam sediaan atau tidak. Kemudian penetapan potensi antibiotik ya lanjutannya, dan kandungan zat antimikrobanya ya sampai kadarnya. Selanjutnya krim ya, sediaan semi solid mengandung satu atau lebih obat yang larut dalam emulsi OW atau WO atau dalam jenis basis air yang dapat tercuci. Nah, umumnya memiliki viskositas yang rendah, terdiri dari dua fase WO atau OW. Secara tradisional ya, dia merupakan water in oil cold cream yang udah secara tradisional sudah ada ya, yaitu krim pendingin. Kemudian krim ini penerimaannya lebih baik ya daripada salep, dan penguapan air memekatkan obat pada permukaan kulit ya. Karena krim tadi basisnya lebih banyak air akan menguap kan ya, ada suhu tubuh dan ada udara di atasnya gitu ya. Otomatis air bisa menguap. Nah, akibatnya apa? Akan memekatkan konsentrasi obat di permukaan kulit. Kalau konsentrasi obat makin pekat, harapannya lebih terabsorpsi atau lebih mudah karena prinsipnya adalah difusi. Contohnya adalah finishing cream, water ya dengan presentasi tinggi air dan asam stearat. Hot cream, krim pendingin tadi ya, emulsi untuk melembutkan dan membersihkan kulit. Ini water in oil. Biasanya menggunakan spermaceti. Jadi ada white wax, spermaceti atau sperma paus, almond oil dan sodium borat kayak kandungannya ya dari cold cream. Sebagai emulsi, krim harus mengandung emulsifier dengan sifat ideal. Ya, kalau emulsifier berarti fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan, mencegah coalescence ya, penggabungan tadi, dan efektif pada konsentrasi rendah. Nah, jangan sampai efektifnya pada konsentrasi tinggi karena khawatirnya akan menyebabkan toksisitas. Nah, dan krim steril apabila sediaan untuk penggunaan pada luka terbuka yang besar atau adalah metode prosedur pembuatannya. Ya, semua bahan larut air ditempatkan awan dan disterilkan dengan sterilisasi panas basah ya, atau suhu 115 selama 30 menit. Semua bahan larut minyak ditempatkan pada cawan dan disterilkan pada suhu 170 derajat selama 1 jam dalam oven. Ya, ini cara-cara sterilisasi ya. Kemudian campur fase minyak dan air dalam air gerus hingga terbentuk basis krim yang homogen.
Sterilitasnya, bila krim berlabel steril, maka harus memenuhi uji sterilitas ya pada lampiran tersebut. Untuk sediaan krim steril dibuat secara aseptik, sama ya dengan salep steril. Krim steril dibuat dengan cara aseptik menurut Fornas dalam laminar airflow atau LAF. Sterilisasi akhir dengan pemanasan tidak dilakukan untuk menghindari rusaknya sediaan. Jadi kan yang enak itu ya buat aja krim ya, biasa aja gitu kan ya. Buat krim dengan biasa, kalau dalam tub baru akhirnya sterilisasi. Gitu. Enaknya seperti itu. Tapi itu dihindari. Ya. Hindari karena nanti rusak zat aktif kita. Kemudian penandaannya lebih sama ya dengan salep, pembelian basis, sediaan topikal steril, tidak perlu ditambahkan pewarna dan pewangi. Ini untuk semua sediaan injeksi juga sama ya. Injeksi nggak pakai pewarna. Ya. Jadi kalau ada warna itu berarti karena zat aktif. Bukan karena pewarna. Karena nggak ada gunanya dikasih pewarna. Apalagi pewangi ya. Akan repot ya. Hal yang harus diperhatikan adalah sterilisasi wadahnya, teknik pengisian ke dalam wadahnya itu sendiri. Nah, evaluasi IPC-nya ada ergonoleptik sama ya, penetapan pH, viskositas, tipe emulsi. Nah, bedanya di sini ada tipe emulsinya harus kita tetapkan. Ada yang tahu cara cek tipe emulsi secara mudah dengan apa? Yang tahu? Dengan apa? Kayaknya di praktikum mestinya udah ya. Metilen blue bukan blue. Iya, dengan metilen blue ya. Gimana kalau metilen blue-nya terdispersi merata pada basis krim, pada krimnya, maka krimnya apa basisnya? Tipe MA. MA ya, minyak dalam air ya. Berarti dia dapat terbawa karena metilen blue itu kan larut air ya. Prinsipnya gitu. Karena fase luarnya air, maka dia dapat terdispersi. Tapi kalau dia tidak terdispersi, si metilen blue-nya berarti fase luarnya minyak. Berarti fase dalamnya adalah air. Berarti air dalam minyak. Ya, itu sederhananya ya. Biasanya itu yang dipakai karena lebih mudah. Kemudian uji homogenitas dan penentuan ukuran globul ya. Kalau dia sediaan krim atau emulsi, biasanya diukur globulnya. Apa ukuran globulnya dalam situ. Nah, metode pembuatan krim prinsipnya sama dengan metode pembuatan salep. Ya, ada triturasi, ada fusion. Tapi kalau kita lihat tadi, kalau steril, fusion ya pasti ya. Dilelehkan terlebih dahulu. Kemudian evaluasi akhirnya sama ya dengan sediaan salep. Gak jauh beda kok. Ini ada perbedaannya ya, saya rangkum sedikit ya. Salep dan krim. Tidak hidrokarbon dan air kurang dari 20%. Oke, kecuali untuk ya tadi ya, kalau saya bilang salep tapi basis emulsi, itu bisa kita bilang sebagai krim ya. Nah ini maksudnya salep dan krim ini dibandingkan dari basis hidrokarbon dan basis yang adsorpsi atau basis absorpsi. Ya. Mengandung lebih dari 50% hidrokarbon dan air kurang dari 20%. Kalau krim sebaliknya. Kental berminyak sulit disebar, kurang kental mudah disebar pada kulit. Ya. Lebih lama bertahan pada kulit dan sulit dicuci dengan air, ini sebaliknya. Cepat menguapi kulit dan mudah dicuci dengan air. Dianjurkan untuk kulit yang kering kalau salep, dan dianjurkan untuk kulit yang berminyak untuk yang krim. Karena kalau udah berminyak, ditambah lagi sediaannya berminyak ya, otomatis ini untuk kosmetik khususnya, otomatis itu akan lebih tidak nyaman ya. Kemudian mungkin gel ya, yang terakhir ya. Oh ada pasta juga. Gel, sistem dispersi semi-solid yang mengandung gelling agent. Yang mengandung agen pembuat gel, pembentuk gel ya. Pada jumlah yang sesuai untuk membentuk matriks polimer 3 dimensi. Jadi dia membentuk matriks polimer 3 dimensi. Sensasi dingin ketika digunakan umumnya translucent ya atau tembus terhadap cahaya dan non greasy atau tidak rasanya tidak lengket. Digunakan untuk pengobatan dan lubrikasi. Contoh gelling agent ada kalmer, ada alginat tadi ya, ada sodium karboksimetil selulosa, ada guargam, metil selulosa dan seterusnya. Untuk secara mendasar adalah salep ya. Tapi presentasi padatannya sangat banyak. Ya, secara mendasar adalah salep, tapi presentasi padatannya yang tidak larut sangat tinggi, pembawa air atau ya. Cara pembuatannya itu dengan inkorporasi solid ya, dengan padatan sekitar 25-50%. Ya banyak sekali ya kandungan padatannya, 25-50% dari basis. Kemudian dia dengan levigasi juga ya. Sama ya cara buatnya dengan levigasi, dengan basis dari pasta itu tersebut.
Kemudian ditambahkan sisa basisnya. Dia lebih kurang greasy dan penetrasinya rendah daripada salep karena dia tidak larut ya atau tidak meleleh pada temperatur tubuh. Padatan tadi yang nggak akan ngaruh ya walaupun pada tubuh. Seperti halnya salep, pasta itu membentuk film yang tidak hancur ya. Selain dia water impermeable ya okklusif, dia juga tidak mudah hancur, gitu, tidak mudah terbersihkan ya si film yang dihasilkan. Tetapi tidak seperti filmnya, lapisan film yang dihasilkan oleh pasta itu opak, yaitu tidak tembus terhadap cahaya, sehingga efek atau dibuat dalam bentuk sediaan karena dia dapat memblokade cahaya. Contohnya adalah pasta lemak ya, contohnya zinc oxide pasta, kemudian pasta gigi, mustard dan sebagainya. Adalah pasta ya. Kemudian ada plester ya, sediaan topikal juga ya plester. Kenapa dia masuk sediaan semi solid? Karena ternyata di dalamnya itu bisa semi solid ya, yang ditanamkan ya, yang diimpregnasi di dalam plesternya, yaitu bisa saja sediaan semi solid yang ditempelkan pada kulit. Oke. Kemudian ada ini busa gitu ya, foams ya. Di mana foams itu merupakan udara atau gas yang diemulsikan ke dalam cairan ya. Misalnya orang menggunakan gas propilen dan sebagainya, itu bisa juga ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk krim ukur ya, krim cukur dan sebagainya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Materi hari ini kita bahas tentang semi solid dan sediaan topikal. Solid atau sediaan topikal. Absennya sudah diisi ya. Jadi minggu depan absennya di link itu juga, tetapi range waktunya itu 10 menit sebelum perkuliahan sampai 15 menit setelah perkuliahan dimulai, bukan perkuliahan selesai ya. Jadi yang merasa absennya tidak dalam range tersebut, lebih baik absen lagi kalau dia kurang. Tapi kalau udah lebih ya pasti nggak dianggap hadir ya. Silakan jika ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu sediaan semi solid, sediaan topikal atau sediaan semi solid. Pak, saya mau tanya. Ya silakan. Nama saya Rizky. Saya mau tanya Pak, untuk pemilihan basis sendiri kan kita prinsipnya itu khasiat apa yang mau diinginkan, terus sifat bahan obat yang akan dicampurkan, terus sama ketersediaan obat berapa tahan lamanya nanti, terus sama stabilitas sama ketahanan produk jadinya. Betul nggak Pak? Ya. Terus saya mau tanya itu, semisal ya Pak, saya nemu itu obat yang dia itu mudah terhidrolisis, stabil dalam bentuk salep yang hidrokarbon, tetapi obatnya ini lebih efektif dalam bentuk salep yang ada kandungan airnya. Itu mending saya apain ya Pak? Oke, saya udah dapat. Maksud pertanyaannya, pertimbangan apa yang harus kita pilih, stabilitas atau efektivitas? Atau harus diganti sediaan lain, kayak misal kalau kepikiran saya Pak, saya bikin dia kan nggak terlalu sama air, jadi saya bikin emulsi terus saya kentalin lagi pakai gelling agent, jadi kayak padat-padat gitu, tapi kan dia nggak langsung bercampur sama air, tapi nanti kalau pas itu jadi bisa ke tempatnya gitu Pak. Itu opini aja sih. Saya jawab dulu yang pertama ya. Apa pertimbangan kita jika ada pilihannya antara stabilitas dan efektivitas gitu ya. Jadi kurang lebih ya, dimana di satu sisi dia lebih stabil di A, sementara lebih efektif dengan basis B. Misalkan seperti itu. Maka yang dipilih adalah stabilitas dulu. Kenapa? Percuma efektif kalau nggak stabil. Efektif kan waktu kamu buat. Tapi ketika sampai pasien dia harus masih efektif kan. Nah, ketika kamu buat misalkan nih dia efektifnya kalau larut air, efektifnya kalau dalam basis yang ada airnya. Saya buatlah dalam air, efektif dia.
sekarang. Kan itu mau dipakai, nggak langsung dipakai ya, dibuat dulu, 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi baru dipakai sama orang gitu kan. Maka otomatis di situ tidak pasti sudah berkurang kadarnya, bahkan tidak efektif. Jadi lebih baik dipilih stabilitas, karena bukan berarti tanpa air dia nggak efektif kan, berkurang efektivitasnya ya, hanya berkurang efektivitasnya. Satu itu ya. Kemudian tadi kalau pengen dibuat emul gel, itu emul gel, namanya emulsi kemudian dibuat gel. Ya, emulsi kemudian dibuat gel. Sama halnya dengan emulsi ya. Jadi kalau emulsi itu bisa menurunkan. Jadi gini, yang perlu kita harus ingat adalah kelarutan obat. Kelarutan obatnya dalam mana? Dalam air atau minyak? Kalau dia kelarutannya dalam air, kita buat emulsi, dia bakal berada di luar juga. Dia akan tertarik oleh air. Misalnya zat kamu larut air ya, karena efektivitasnya tadi misalnya bagus di air. Terus kamu buat emulsi, kamu tambahkan zatnya kan nggak mungkin ke minyak, karena nggak larut. Atau bahkan kamu tambahkan paksa gitu ya ke minyak misalkan. Dalam konsentrasi tersebut dia masih larut, tetapi kelarutannya lebih tinggi pada air. Misalkan ada zat itu ya. Zat itu larut dalam 1 banding sekian minyak, sehingga masih larut dalam minyak kamu, tetapi sebenarnya dia lebih larut air. Kalau kita buat emulsi, maka dia akan keluar dari basis minyak kamu. Kenapa? Dia akan berpartisi ke daerah yang dia lebih suka. Dia lebih suka ke air, ya dia ke air. Maka otomatis terhidrolisis juga toh. Itu ya pertimbangannya. Jadi solusinya dibuat sediaan yang emulsi itu bukan berarti selesai masalah. Kita harus lihat juga zat kita larut apa nih? Larut minyak. Oke, larut minyak selesai. Kita buat emulsi, harapannya sedikit yang keluar gitu ya, karena dia terikat pada minyak. Kemudian kita tambahkan gelling agent, jadi emulgel dia namanya. Ada emulgel tuh. Susah buatnya kalau kamu pengen tahu. Susah itu buat emulgel itu ya. Kenapa? Karena ketika menyembuhkan campuran gelling agent itu ditakutkan emulsi kita itu kurang homogen ya ketika ditambahkan itu. Ditakutkan seperti itu. Tapi bukan berarti nggak bisa, cuman agak sulit saja dan lebih mahal sediaan kita jadinya nanti kalau dibuat emulgel. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi jika zat aktif kita tadi yang memiliki kekurangan ya mudah terhidrolisis. Tapi yang harus diingat juga, hidrolisis itu nggak hanya karena ada air. Ya, tetapi dapat dipicu juga atau dapat dipercepat juga dengan adanya pH, ya pH yang tidak stabil. Jadi itu banyak pertimbangannya kalau kita buat sediaan. Stabilitas itu benar-benar kita utamakan. Karena percuma efektif kalau nggak stabil gitu. Gimana? Sudah menjawab? Pak, sudah. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Saya itu dapat bacaan itu, Pak, sembari menelusuri itu. Kan kalau untuk zat aktif yang nggak larut di mana-mana kan kita buat dia partikelnya lebih kecil ya, Pak. Padatan yang nggak larut itu kita buat partikel yang lebih kecil. Nah, otomatis kan berarti ada mengalami proses pengayakan ya, Pak. Tapi ada zat ada belerang itu tapi dia nggak boleh diayak, Pak. Saya dapat bacaan kayak gitu, tapi saya nyari juga nggak tahu kenapa kok nggak boleh diayak. Nah, itu gimana, Pak? Berarti lebih baik dihindari penggunaan belerang di penggunaan topikal yang itu tadi karena nggak boleh diayak itu, atau ada tahap yang lain? Oke. Belerang itu banyak obat yang salep ya belerang ya. Misalnya salep 24 apa 42 ya. Salep apa itu? Salep 24 ya. Pokoknya banyak lah salep-salep untuk jamur itu dari belerang ya. Kalau nggak bisa diayak, saya belum baca juga itu. Kenapa nggak bisa diayak ya? Misalkan nggak bisa diayak karena berinteraksi dengan besi pada pengayak misalkan ya. Sehingga dapat menarik residu. Misal ini ya, sekali lagi misal. Makanya nggak usah diayak, nggak apa-apa, yang penting digerus saja. Kan diayak itu untuk menghomogenkan ukuran, bukan untuk memperkecil ukuran, mengayak itu. Karena yang memperkecil itu yang milling itu, yang ngaduk yang giling itu yang ngecilin. Mengayak itu hanya menghomogenkan bahwa ukurannya itu merata, distribusi ukurannya merata. Ya, misalnya diayak nih, terus yang kasar diayak lagi, enggak kan? Pasti digerus dulu baru diayak lagi. Ya, jadi kalau mau gerus aja gitu. Tapi memang nanti akibatnya distribusi partikel tidak merata. Itu banyak ya salep-salep kalau untuk jamur pakai sulfur ya. Banyak kok. Salep-salep itu, salep sulfur itu.
Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mau coba jawab yang tadi belerang. Oh iya, silakan coba. Iya, kalau yang pernah saya baca ya Pak di IMO, di buku IMO itu ada halamannya saya lupa. Kenapa dia belerang nggak boleh diayak itu karena ketika diayak dia ketika bergesekan dengan ayakannya itu dia akan menimbulkan percikan-percikan Pak. Begitu makanya biasanya dalam pembaca itu dia langsung digerus aja. Iya ya, berarti ada interaksinya ya. Menimbulkan apa, Farah? Nggak putus suaranya. Percikan itu yang bisa apa ya namanya? Ada di Imoki di halaman berapa ntar ya? Percikan-percikan yang menimbulkan ledakan mungkin. Oh, jadi kembang api gitu ya, Pak? Jadi kan ada panas ya, ada gesekan. Saya juga menduganya di situ ketika menggeseknya itu. Ya itu sebenarnya caranya ya. Makanya nggak mutlak gitu. Mengecekkan ukuran partikel harus diayak ya. Nggak perlu. Cuman untuk menyeragamkan ukurannya ya diayak. Gitu ya. Sehingga benar-benar kita tahu, oh ternyata udah halus ya. Karena sudah melewati ayakan itu. Ya halus berarti. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang lain mau ditanyakan terkait dengan semi solid atau apapun lah terserah ya. Selagi saya bisa jawab saya jawab. Saya senang sebenarnya diskusi yang aplikatif gitu ya, yang aplikatif yang kalian temui seputar kefarmasian. Karena saya senang membaca-baca gitu ya. Kalau di Indonesia itu apoteker nggak boleh nyuntik. Kalau di luar negeri boleh. Ah itu kan menarik ya hal-hal bacaan seperti itu. Bapak izin bertanya. Ya boleh. Pak, jadi kan waktu itu pernah ada tetangga Pak, mata beliau itu kayak kelilipan gitu loh Pak, terus ada luka di matanya. Nah, kemudian beliau ke... Ya, beliau kemana? Beliau ke apotek kan Pak, beliau ke apotek terus dikasih salep mata. Padahal itu kan lukanya di selaput, bukan di selaput, di bola mata ya Pak. Di bola mata, tapi tepatnya nggak di pupil ya. Nah, ketika di apotek beliau dikasih salep mata Pak. Nah, kan ya, terus karena itu kan di bola mata, jadi ketika pemakaian itu kan bikin kabur ya Pak, membuat kekaburan. Izin ngasih tahu brand ya Pak. Jadi beliau dikasih sendomisetin. Nah, jadi waktu itu beliau tanya karena beliau itu pakai salep mata itu ke kabur gitu Pak penglihatannya. Kalau seandainya diganti tetes mata itu gimana Pak? Atau emang untuk penanganan pertamanya kita itu sebagai apoteker ngasihnya salep mata gitu Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih juga pertanyaannya ya, menarik ya. Jadi begini ya. Pertama kita lihat dulu ya. Kalau salep mata itu kayaknya masih obat bebas terbatas ya. Atau obat baju. Oke, itu kita abaikan dulu lah ya masalah regulasi ya. Misalkan itu oke lah ya dari regulasi oke gitu. Terus diberikan salep mata. Bukan mau diganti tetes mata. It's okay, nggak masalah itu. Nggak ada yang jadi masalah. Kenapa begini? Karena tetes mata asal dia, kalau kita lihat dari namanya itu berarti kan salep mata mengandung apa itu salep matanya? Chloramphenicol, Pak. Chloramphenicol, berarti antibiotik ya? Kan antibiotik kan fungsinya. Kenapa diberi salep mata? Kenapa nggak tetes mata? Kalau pertimbangan seorang farmasis hanya sekedar kepatuhan. Ya, kalau salep mata itu lebih kita pakai sekali aja, kemudian nggak perlu sering berulang. Kalau tetes mata itu bisa sampai 6 kali sehari. Bisa sampai 8 kali sehari kalau tetes mata itu. Makanya ini kan harus sebenarnya ranahnya dokter ya kalau udah masalah dosis-dosis itu ya. Walaupun sebenarnya farmasi belajar dosisnya berapa, tapi untuk dalam kasus-kasus yang seperti itu kita harus menerapkan aturan-aturan yang sudah disepakati ya. Jadi kalau misalkan dia harus obat keras, misalkan dia obat keras, maka harus ke dokter dulu gitu ya, kecuali OA, obat wajib apotek, yaitu obat keras yang boleh diserahkan oleh apoteker. Sekali lagi ya, nah, jika seandainya regulasi sudah terlewati, alasannya kenapa dipilih salep mata adalah lebih panjang efeknya. Dan dia waktu retensinya ya di mata itu lebih lama. Oke, dibandingkan tetes mata. Kalau tetes mata kamu harus sering-sering netes itu. Bisa 3 jam sekali netesnya.
Ya bayang, mungkin dia ngeliat orang itu tua, kemungkinan kepatuhannya rendah kalau dia diberikan tetes mata. Sebenarnya nggak ada yang masalah, nggak masalah dari efektivitasnya ya. Tidak ada efektivitas salep mata antibiotik lebih baik daripada tetes mata. Iya, kalau frekuensi penggunaannya sama. Kayak salep matanya 1 kali, tetes matanya 1 kali. Tapi kalau frekuensi penggunaannya sama, mestinya itu bisa equal ya, mestinya bisa sama. Nah memang kalau salep mata meninggalkan film di bagian mata ya, sehingga mengganggu penglihatan. Itu wajar dan nggak masalah itu, nggak bakal merusak mata mestinya ya. Sehingga kalau dia tahan ya nggak apa-apa. Lebih tahan mana dia? Lebih tahan netesin tiap 3 jam atau lebih tahan terhadap pandangan yang kabur. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kamu menyarankan untuk mengganti gitu ya, ya tanya dulu ke farmasinya. Mas, itu biasanya kembali lagi ya, tapi kalau udah dipakai nggak boleh dipulangin ya. Jadi ditanya, saya bisa nggak pakai tetes mata misalnya? Karena salep mata saya terganggu penglihatan. Ya boleh, tapi aturan pakainya misalnya 6 kali sehari pada mata kanan, gitu misalnya pada mata kanannya. 1-2 kali tetes dan seterusnya. Bahkan bisa jadi lebih mahal. Gitu. Jadi pertimbangannya itu. Kalau nggak masalah, ya nggak masalah. Jika sama-sama digunakan dengan benar, dengan dosis yang sesuai. Ada lagi? Sudah menjawab ya tadi, siapa yang bertanya? Saya lupa. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya istri ya. Itu ya istri ya, jadi nggak apa-apa, asal sama-sama dosisnya sesuai, equal, dosisnya sama. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup ya untuk pertemuan yang pertama ya, pertemuan ke-11 yang solid. Saya tutup, sebentar saya sudah stop recording belum? Oh belum, stop recording dulu.